Baik, perkenalkan nama saya Buha Parulian Segian dengan NIP F1D122075. Di sini saya akan membahas tentang materi usaha dan energi. Sebelumnya izinkan saya untuk men-share screen materi saya. Baik, pendahuluan. Satu, gaya merupakan besaran yang menentukan sistem gerak benda berdasarkan hukum Newton. Ada beberapa kasus dalam menganalisis suatu sistem gerak benda dengan menggunakan konsep gaya menjadi lebih rumit. Yang kedua, ada alternatif lain untuk memecahkan masalah suatu dengan menggunakan konsep energi dan momentum. Dalam berbagai kasus umum, dua besaran ini terkonservasi atau tetap sehingga dapat diaplikasikan. Tiga, hukum kekekalan energi dan momentum banyak dimanfaatkan pada kasus-kasus pada sistem banyak partikel dan melibatkan gaya-gaya yang sulit dideskripsikan. Usaha oleh gaya konstan. Dalam gambar tersebut merupakan penerapan usaha dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan kita menarik suatu balok-balok. Usaha yang dilakukan oleh sebuah gaya didefinisikan sebagai hasil kali komponen gaya pada arah pergeseran dengan panjang pergeseran benda, di mana W sama dengan F cos theta kali S. Usaha oleh gaya sama, sama dengan W sama dengan Fs cos theta. Usaha oleh gaya gesek F sama dengan WF sama dengan kurang Fs. Usaha oleh gaya normal N sama dengan Wn sama dengan 0. Usaha oleh gaya berat Mg sama dengan Wmg sama dengan 0. Usaha total W sama dengan F cos theta dikurang Fs. Definisi energi. Energi merupakan konsep yang sangat penting dalam dunia sains. Pengertian energi sangat luas sehingga ada yang sulit untuk didefinisikan seperti energi metabolisme, energi nuklir, energi kristal, dan sebagainya. Secara sederhana, energi dapat didefinisikan yaitu kemampuan untuk melakukan kerja. Jenis-jenis energi dalam gerak. Dalam gerak dikenal beberapa jenis energi. Energi total dari sebuah benda yang berhubungan dengan gerak disebut dengan energi mekanik atau EM. Energi mekanik terdiri dari beberapa sumber energi, yaitu pertama energi kinetik atau EK, energi, energi karena gerak benda, yang kedua energi potensial gravitasi atau EP karena ketinggian, dan yang ketiga energi potensial Pegas karena Pegas. Hubungan usaha dan energi. Usaha dan energi kinetik. W net sama dengan W sama dengan Fxx sama dengan M Vf kurang Ft per T dikali setengah kali Ft dikurang Vf kali T. W sama dengan 1/2 N V kuadrat F dikurang 1/2 N V kuadrat I. K sama dengan 1/2 N V kuadrat. Energi kinetik adalah energi yang terkait dengan gerak benda. Usaha dan energi kinetik. Dapat disimpulkan bahwa W sama dengan EK2 dikurang EK1 sama dengan delta EK. Usaha yang dilakukan oleh suatu gaya untuk menggeser benda adalah sama dengan perubahan energi kinetik benda tersebut. Satuan SI Newton, meter atau N dikali M sama dengan Joule.
Usaha dan energi pot gravitasi. Dapat disimpulkan bahwa W sama dengan EP1 dikurang EP2 sama dengan delta minus delta EP. Usaha yang dilakukan oleh suatu gaya untuk menggeser benda adalah sama dengan perubahan energi potensial benda tersebut. Satuan SI Newton kali meter atau N kali M dengan satuan Joule. Hukum konservasi energi kinetik. Dari dua hubungan usaha dan energi di atas, dapat disimpulkan W sama dengan 1/2 mv kuadrat 2 dikurang 1/2 nv kuadrat 1. W sama dengan mgh1 dikurang mgh2. Dengan demikian diperoleh hukum konservasi energi mekanik atau EM. 1/2 nv kuadrat 2 dikurang 1/2 mv kuadrat 1 sama dengan mgh1 dikurang mgh2. 1/2 mv kuadrat 1 ditambah mgh1 sama dengan 1/2 mv2 kuadrat 2 ditambah mgh2. EK1 ditambah EP2 sama dengan EK2 ditambah EP2. EM1 sama dengan EM2. Energi ditransfer oleh suatu sistem persatuan waktu. P rata-rata sama dengan delta W per delta T. P sama dengan limit delta T mendekati 0. Delta W per delta T sama dengan dW per dt. dW sama dengan F kali ds. Satuan watt atau W. Watt sama dengan 1 joule per sekon. Sama dengan 1 kilogram dikali meter kuadrat per S pangkat 3. 1 kilowatt sama dengan 10 pangkat 3 watt dikali 3600 sekon sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 joule. Contoh kasus. Balok 2 kg meluncur pada bidang miring dari titik A tanpa kecepatan awal menuju titik B. Jika bidang miring 37 derajat licin dan jarak AB adalah 5 meter, tentukan usaha yang dilakukan gaya gravitasi dari A ke B dan kecepatan balok di D. Usaha yang dilakukan gaya gravitasi adalah W graf sama dengan vektor F graf dikali dr sama dengan mg sin 37 dx sama dengan mg sin 37 AB sama dengan 2 kali 10 kali 0,6 dikali 0, dikali 5 sama dengan 60 joule. Pada balok hanya bekerja gaya gravitasi yang termasuk gaya konservatif, hingga untuk persoalan di atas berlaku hukum kekekalan energi, yaitu 1/2 mv kuadrat B ditambah mgHB sama dengan 1/2 mv kuadrat A ditambah mgHA. 1/2 2 kali V kuadrat B ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 2 kali 10 HA. WB sama dengan akar dari 60 meter per sekon. Dan HA sama dengan AB sin 37 sama dengan 3 meter. Menentukan kecepatan balok di titik B dapat pula dicari dengan cara dinamika dengan meninjau semua gaya yang bekerja, kemudian dimasukkan dalam hukum Newton untuk mencari percepatan. Setelah itu dicari kecepatan B. Contoh soal 2. Balok M sama dengan 2 kg bergerak ke kanan dengan laju 4 meter per sekon, kemudian menabrak pegas dengan konstanta pegas K. Jika jarak AB sama dengan 2 meter, BC sama dengan 0,5 meter, dan titik C adalah titik pegas tertekan maksimum, tentukanlah kecepatan balok saat menabrak pegas di B dan konstanta pegas K.
Penyelesaian. Gunakan hukum kekekalan energi untuk A sampai B. 1/2 dikali mv kuadrat B ditambah EP B sama dengan 1/2 mv kuadrat A ditambah EP A. Karena energi potensial di A dan B tidak ada, UA sama dengan UB sama dengan 0. Maka kecepatan di B sama dengan kecepatan di balok A, yaitu 4 meter per sekon. Kecepatan di balok C adalah 0 karena di titik C pegas tertekan maksimum hingga balok berhenti saat sebelum bergerak kembali ke tempat semula. Gunakan hukum kekekalan energi untuk titik B sampai C. 1/2 mv kuadrat C ditambah 1/2 kx kuadrat C sama dengan 1/2 mv pangkat 2 B ditambah 1/2 kx kuadrat B. 0 ditambah 1/2 KBC pangkat 2 sama dengan 1/2 dikali 2 dikali 4 pangkat 2 tambah 0. 1/2 K 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/2 dikali 2 dikali 4 pangkat 2, maka dihasilkan K sama dengan 128 Newton per meter. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.